Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Suryo Aditya dari kelas Manajemen Pagi semester 4 Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Di sini saya ingin beropini mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam pandangan Islam. Harta dalam pandangan Islam. Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna mencakup segala bidang kehidupan manusia dalam maqasid syariah, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu bersama manusia. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk mensejahterakan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, negara, bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Harta merupakan salah satu penopang hidup yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya di dunia. Pada kajian maqasid syariah, untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka salah satu yang harus dijaga adalah harta. Karena itu, tidak ada satupun manusia yang dapat menjalankan hidupnya tanpa dibarengi dengan harta. Oleh sebab itu, tidak dipungkiri bahwa harta merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian penting bagi setiap umat Islam. Pada sisi lain, manusia dihadapkan kepada persoalan bagaimana dan di mana memperoleh harta dimaksud. Persoalan ini merupakan siklus yang tidak pernah terputus yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keterampilan fisik, keturunan, dan kondisi lingkungan yang dihadapi seseorang. Tidak sedikit manusia yang harus bekerja keras untuk memperoleh harta yang dibutuhkan, walaupun kadangkala hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan tenaga yang dikeluarkan. Sebaliknya, sebagian manusia cukup mengeluarkan sedikit tenaga atau bahkan tidak perlu mengeluarkan sedikit pun tenaga untuk memperoleh harta yang banyak. Fenomena ini tentu sangat dipengaruhi oleh jenis profesi yang dimiliki seseorang. Sejatinya, semakin tinggi tingkat intelektualitas seseorang, maka semakin sedikit tenaga yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, disahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dan hak yang mempunyai nilai ekonomis selanjutnya dari penjelasan yang telah disebutkan, maka harta dapat dikelompokkan kepada 7 kategori, yaitu yang pertama, berdasarkan kebolehan manfaatnya dibagi kepada 2, mutakawim, halal untuk dimanfaatkan, dan air mutakawin, tidak halal untuk dimanfaatkan. Yang kedua, berdasarkan jenisnya, bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga, berdasarkan segi pemanfaatannya, istimali, pemanfaatannya tidak menghabiskan harta tersebut. Istihlaki, pemanfaatannya menghabiskan harta tersebut. Yang keempat, berdasarkan ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran.
yaitu misli harta yang ada jenisnya di pasaran, yaitu harta yang ditimbang atau ditakaran seperti gandum dan lain sebagainya. Kimi, yaitu harta yang tidak ada jenis satuannya di pasaran atau jenis tetapi pada setiap satuannya berbeda dalam kualitasnya, seperti pepohonan. Yang kelima, berdasarkan status harta al-mal, al-mamluk, yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama. Mal al-mubah, yaitu harta yang tidak dimiliki seseorang, seperti air dari sumbernya, hewan buruan, kayu di hutan belantara yang belum dijamah dan dimiliki orang, atau ikan di laut lepas. Mal al-mahjur, yaitu harta yang dilarang syarat untuk dimilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan bagi kepentingan umum. Yang keenam, berdasarkan segi berkembang atau tidaknya harta itu, maka ada al-asl dan al-samar, buah atau hasil. Yang pertama diartikan dengan harta yang menghasilkan seperti rumah, tanah, pepohonan, dan hewan. Sedangkan yang kedua dimaknakan dengan buah yang dihasilkan dari suatu harta, seperti rumah, sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu kambing atau sapi. Yang ketujuh, berdasarkan pemiliknya. Milik pribadi bebas dimanfaatkan oleh pemiliknya selama tidak membahayakan orang lain, dan milik masyarakat umum yang diperuntukkan untuk umum. Selanjutnya, kepemilikan dalam pandangan Islam. Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang dia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya, Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta. Begitupun Islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha manusia. Kata kepemilikan dalam bahasa Indonesia terambil dari kata milik. Ia merupakan kata serapan dari kata al-milk dalam bahasa Arab. Secara etimologi, kata al-milk yang artinya memiliki dalam bahasa Arab, al-milk berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya, kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu harta, barang, dan jasa yang membolehkannya untuk mengambil manfaat segala cara yang dibolehkan oleh syarat, sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan. Misalnya, Aditya memiliki mobil. Ini berarti bahwa mobil itu dalam kekuasaan dan genggaman Aditya. Dia bebas untuk memanfaatkan dan orang lain tidak boleh menghalanginya dan merintanginya dalam menikmati mobil yang dimilikinya tersebut, kecuali setelah mendapat izin dari pemiliknya. Kesimpulannya, Islam mengakui fitrah manusia untuk mencintai harta dan memilikinya. Harta yang ada di tangan manusia hanyalah titipan dan amanat yang harus ditunaikan sesuai apa yang diinginkan sang pemiliknya. Konsep harta dalam Islam sangat komprehensif, di mana Islam tidak hanya mengatur bagaimana harta itu dapat diperoleh dengan cara yang halal, bagaimana harta dapat dikembangkan dan didaya gunakan, akan tetapi juga mengatur bagaimana agar harta itu dapat berfungsi mensejahterakan umat, yaitu dengan menggerakkan para pemilik untuk mendistribusikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian opini saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan apabila tidak sesuai, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.